selama kita, selama manusia itu tidak mengenali, selama manusia tidak mengenali tentang keberadaan fitrah manusianya, selama manusia tidak mengenal fitrah kemanusiaan dirinya, inti manusia itu adalah ada pada fitrahnya. Inti kehidupan berdunia, inti kehidupan yang kita jalani itu ada fitrahnya, ada fitrahnya. Fatoronas alaiha, ada fitrah manusia yang asal fitrah manusia itu dari fitrahnya Allah. Dengan fitrah ini dikenali, maka manusia mengenali dirinya. Dengan manusia mengenali dirinya, maka mengenali Tuhannya, mengetahui Tuhannya. Dengan mengetahui Tuhannya berarti mengetahui tujuan hidupnya. Dengan mengetahui tujuan hidup, maka bisa membuat sistem. Dengan mengenali tujuan hidup, karena mengenal Tuhannya, karena mengenal jati dirinya, maka mengetahui sistem hidup, sistem berdunia dengan mekanismenya, mengetahui, sehingga dengan mengenali dan mengetahui itu bisa mengidentifikasi mana yang wadah, mana yang lahir jasadiah, mana yang kehidupan lahir, dan mana yang kehidupan batin. Teridentifikasi dengan jelas. Dengan teridentifikasinya dengan jelas, maka manusia yang telah mengenal fitrah, mengenal Tuhannya, mengenal tujuannya ini, maka dapat mengambil sikap bahwa dunia dengan segala aksesorisnya, dunia dengan segala retorikanya, dunia dengan segala simbol-simbolnya, ini adalah media, ini adalah alat. Karena intinya itu adalah kehidupan yang batin. Diri yang berada di dalam batin ini menggerakkan diri yang lahir. Tapi pengoptimalannya, pemberdayaannya, pengembangan dirinya seprofesional mungkin tidak kalah dengan orang yang tidak tahu. Sehingga orang kalau tidak mengenal orang yang telah mengenal, sehingga pada saat ada orang yang tidak tahu, kalau ada orang yang telah mengenal, maka pandangnya itu dikira sama seperti yang lain. Makanya kita kan sering dituduh kedunyan, kan begitu. Sering dituduh hanya ngopainin dunia, kan begitu. Padahal bagi kita berdunia itu keniscayaan harus kita lakukan, harus kita garap, harus kita tata, harus kita kelola. Tapi sadar itu hanya alat, itu hanya media. Jadi Anda harus mengembangkan otakmu untuk bisa berpikir, Anda harus mengembangkan tanganmu untuk memiliki terampil, kamu harus mengembangkan lesanmu untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kamu harus mengoptimalkan kakimu supaya energik. Itu keniscayaan. Jadi perjalanan politik saat ini sebenarnya masalah benturan di dunia politik, tidak hanya Indonesia, dimanapun, apalagi negara Islam. Dalam catatan statistik itu, kamu bisa mencari sendiri berita ini atau kamu menerima ini saja. Negara yang paling banyak korupsinya di dunia ini, katakanlah 10 besarnya, itu semuanya negara berlabelkan agama. Semakin agamis, semakin korupsi. Kemudian negara yang paling sering perang, gontok-gontokan sesama di antara masyarakatnya, olok-olokan, sehingga menjadikan suatu negara itu tidak ada kenyamanan, semakin tidak nyaman. Itu juga negara
dengan penduduk terbanyaknya adalah orang-orang agama, ketepatan juga orang Islam. Negara yang miskin 10 besarnya itu juga negara yang sangat agamis. Negara yang paling menggunakan teknologi tidak bisa menciptakan teknologi sendiri, selalu kebingungan investasi dari luar negeri. Penduduknya pengguna semuanya, teknologinya sayanya pengguna, itu juga penduduk yang paling banyak. Bisa jadi yang sholat ada kehadiran sing penting nutupi aurat, bisa jadi kan begitu. Bukan berarti wong jenggote dawa berarti menjamin untuk widodari, enggak, sebaliknya kan juga begitu. Itu artinya bahwa akibat agama itu ditempatkan sebagai aksesoris, ditempatkan sebagai lahir, sebagai hanya tampak mata. Dampaknya apa? Panjang. Sebenarnya nggak orang agama aja sih akhirnya. Siapapun yang hidupnya itu tidak mengenali diri yang berada di dalam kehidupan yang di dalam hati, tidak mengenali jati diri fitrahnya yang berada di dalam diri, sehingga mengenali dirinya itu sepinter-pinternya manusia itu akhirnya hanya mengenali lahiriahnya, cara berpikir, bagaimana menggunakan akalnya, mengoptimalkan akalnya, nalarnya, otaknya, tangannya, kan gitu. Itu dianggap mengenali diri. Kalau kamu mengenali fungsi tanganmu tinggi apa, untuk apa, matamu itu difungsikan untuk apa, ya secara lahir kamu telah mengenali ini, sehingga kamu itu dapat mengendalikan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak mengoptimalkan kemampuan terampil. Itu enggak kamu lakukan berlebihan, kan gitu. Tapi yang diperlukan di sini yang akan mewujudkan kedamaian, ketentraman, keadilan, kesejahteraan itu jika kamu telah mengenali kehidupanmu yang diri yang berada di dalam batin, yang bersifat batiniah, yang berada di dalam hati, sehingga kamu tuh tahu tujuan hidup. Kalau enggak, maka tujuannya materi. Kehormatan itu seharusnya masalah ruhiyah, kehormatannya masalah qobyah. Kesucian itu seharusnya adalah masalah fitrahnya dari Allah, masalah batinnya, masalah ruhiyah. Kesuciannya adalah sorban. Jadi orang yang suci itu orang yang pakai sorban yang warnanya ini kan begitu. Akhirnya kan begitu. Oh, dia orang suci, diidentikan dengan warna mata. Dia orang terhormat, diidentikan dengan aksesoris. Padahal kehormatan, kesucian, keagungan itu bukan karena pakaian dan aksesoris, itu adalah sandangan ruhiyah. Inilah tatanan sehebat apapun yang terjadi dapat kita lihat sendiri. Gejolak-gejolak tiada henti, keserakahan dan kepentingan nafsu.